ternyata ibunya palsu juga. Banyak yang palsu, saudara. Ibunya diduga palsu, bapaknya diduga palsu, ijazahnya palsu. Nah, ini kemungkinan saktinya Presiden Joko Widodo ya. Padahal kemarin baru di demo lah, yaitu dituntut Presiden Joko Widodo mundur karena diduga ya menggunakan ijazah palsu lah pada Pilpres 2019 yang lalu. Tetapi saat ini malah Presiden Joko Widodo mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan ini dari Uni Emirat Arab, Perdamaian Internasional. Ini sungguh keren sekali. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dan bahkan kemarin juga, setelah aksi 411, Presiden Joko Widodo juga dianugerahi, yaitu masuk 50 besar muslim berpengaruh di dunia. Bahkan Presiden Joko Widodo berada di urutan ke-13. Bayangkan, sudah 9 kali Presiden Joko Widodo memasuki 50 muslim paling berpengaruh di dunia. Dan sekarang malah Presiden Joko Widodo mendapatkan gelar lagi dari Uni Emirat Arab, yaitu Perdamaian Internasional. Ini kemungkinan kalau yang menuntut Presiden Joko Widodo mundur kemarin, yaitu aksi yang menuntut Presiden Joko Widodo mundur kemarin, pasti akan sangat kaget dengan prestasi Presiden Joko Widodo di luar sana. Sungguh mengejutkan. Bahkan yaitu pada 50 muslim paling berpengaruh di dunia, Presiden Joko Widodo juga dituliskan profil singkat, yaitu Presiden Joko Widodo adalah presiden yang sangat bersih. Dan ini bahkan juga ditanggapi oleh John Sitorus. Selamat Presidenku, Jokowi. Rakyatmu bangga. Penghargaan ini hanya diberikan sekali setahun kepada orang yang dinilai memberi andil besar terhadap perdamaian dunia. 2022 Jokowi adalah pemimpin paling aktif dan langsung mewujudkan perdamaian dunia, seperti perang Rusia dan juga Ukraina. Penghargaan ini menjunjung nama Imam Hasan bin Ali, merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sehingga penerima penghargaan ini adalah orang yang berpengaruh, yang benar-benar memberi rasa sejuk dan damai, bukan provokasi, apalagi memberi ujaran kebencian dan fitnah. Sekaligus menjadi orang Asia Tenggara pertama yang menerima penghargaan ini. 2015 oleh India, Wahiduddin Khan. 2016 oleh National Interfaith Peace Forum di Amerika Tengah. 2017 oleh Egyptian Family House. 2018 oleh Presiden Eritrea dan PM Ethiopia. 2019 Sekjen Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa. 2020 oleh The Front Heroes Office PA. 2022 oleh Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Jadi ini adalah Presiden Joko Widodo orang di Asia pertama yang menerima penghargaan ini. Ini yang sungguh patut diapresiasi. Jadi desakan mundur pada aksi 411 kemarin menurut saya sangat ngawur sekali. Kemungkinan mereka itu tidak pernah melihat berita internasional atau berita di dalam negeri. Bahkan program-program Presiden Joko Widodo juga sudah sangat banyak yang berhasil dan bermanfaat oleh masyarakat sekitar. Dan bahkan juga kereta cepat yang digagas mulai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 yang lalu, sekarang juga sudah mulai uji coba. Ini sungguh sangat keren sekali. Ya pantaslah kalau Presiden Joko Widodo sampai mendapatkan oleh-oleh yang tidak terduga, yaitu menerima penghargaan Perdamaian Internasional dari Uni Emirat Arab. Bahkan dalam berita ini, yaitu tuntutan masa aksi 411 minta Joko Widodo mundur, dinilai sangat konyol. Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menilai tuntutan masa aksi 411 yang meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya sangat absurd dan tidak berdasar. Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung. Ya memang mulai Presiden Joko Widodo menjabat, ya tuntutan Presiden Joko Widodo mundur
gagal, hutang bengkak dan lain sebagainya itu sudah digaungkan sejak lama sekali. Bahkan setelah Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM, tuntutan mundur, desakan mundur di berbagai elemen sudah berapa kali. Dan justru tidak ada simpati dari masyarakat karena memang syarat kepentingan politik sangat kental sekali kepentingan politiknya. Jadi masyarakat justru tidak bersimpati lah kepada demo yang menuntut Presiden Joko Widodo mundur. Apapun tuntutannya, yaitu mendesak Presiden Joko Widodo mundur. Itu kan udah ngawur ya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo mendapat penghargaan internasional di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize dari Forum Perdamaian Abu Dhabi. Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi Al-Mahfuz bin Sheikh Abdullah bin Baya mengatakan penghargaan itu diberikan kepada tokoh yang berjasa terhadap perdamaian internasional. Kami di sini hari ini untuk mengantarkan penghargaan internasional Imam Hassan bin Ali 2022 untuk yang terhormat Presiden Joko Widodo, Presiden Indonesia, sebuah pengakuan atas dedikasinya dalam mewujudkan perdamaian secara internasional, kata Abdullah di Istana Kepresidenan pada Senin 7 November 2022. Dia menjelaskan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai nama cucu Nabi Muhammad SAW, Hassan bin Ali. Dia menjelaskan Hassan adalah sosok yang begitu dipandang di kalangan Muslim. Abdullah menyerahkan langsung penghargaan itu kepada Jokowi. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mendampingi Jokowi pada momen tersebut. Menurut Pratikno, penghargaan ini begitu bergengsi. Dia menyebut penghargaan ini sebagai kehormatan bagi masyarakat Indonesia. Bagi Presiden Jokowi sekaligus bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan penghargaan yang sangat luar biasa, ujarnya. Pratikno melanjutkan, kehormatan yang luar biasa karena Presiden Joko Widodo telah dipercaya sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk dunia. Diketahui Presiden Joko Widodo menerima penghargaan perdamaian internasional dari Imam Hassan bin Ali tahun 2022. Penghargaan dari Abu Dhabi Forum Peace Award ini diserahkan langsung Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Sheikh Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfuz bin Bayah. Kami di sini hari ini untuk menyerahkan penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali 2022 yang dianugerahkan kepada Presiden Indonesia yang mulia Joko Widodo, kata Al-Mahfuz dalam keterangannya pada Senin 7 November. Penghargaan ini adalah pengakuan atas dedikasinya dalam mewujudkan perdamaian termasuk berkontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional, ucapnya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan penghargaan ini menjadi sebuah kehormatan bagi Indonesia sebab menurutnya Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Ini tentu saja bagi kami, bagi pemerintah, bagi Presiden Joko Widodo, dan juga sekaligus sebagai masyarakat Indonesia merupakan penghargaan yang luar biasa. Kehormatan yang luar biasa, Presiden Joko Widodo telah dipercaya sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk dunia, ujar Pratikno. Pratikno mengatakan Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi oleh dunia. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan maupun pemikir Muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahyuddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi kekerasan dan perang atas nama agama. Bahkan juga diketahui Presiden Joko Widodo menduduki posisi ke-13 dalam daftar 50 tokoh Muslim berpengaruh di dunia tahun 2023 versi The Royal Islamic Strategic Study Center. Jokowi bersanding dengan berbagai pimpinan negara Islam dan sejumlah ulama internasional. TRIS membuat daftar tersebut berdasarkan pengaruh sang tokoh terhadap perkembangan Islam. Pengaruh adalah semua orang yang memiliki kekuatan, baik secara budaya, ideologi, keuangan, politik, atau lainnya, untuk membuat perubahan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Muslim atau dunia Muslim, kata Tris dalam buku The Muslim 500 The World 500 Most Influential Muslim 2023. Pada buku itu, Tris mencantumkan profil singkat Jokowi. Jokowi disebut sebagai pemimpin negara yang menguasai 8 warisan dunia. Ia juga diperkenalkan sebagai pemimpin yang memiliki 78 juta pengikut atau follower di media sosialnya.
Selain itu, Tris juga menceritakan latar belakang Jokowi hingga menjadi Presiden Indonesia. Mereka pun menyebut Jokowi sebagai politikus bersih. Dia menempa reputasi karena menjadi politikus bersih, menghindari kasus korupsi dan nepotisme yang menggoda kebanyakan politisi, tutur Tris. Jokowi konsisten masuk dalam 50 besar tokoh muslim dunia versi Tris sejak 2014. Posisi tertinggi yang pernah ia tempati adalah berada di urutan ke-11 yang ia peroleh pada 2014 dan 2015. Urutan pertama dalam daftar itu ditempati Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Ia adalah Raja Arab Saudi sekaligus penjaga dua masjid suci umat Islam. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menempati posisi keempat. Adapun Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan berada di posisi ke-8. Jokowi mengungguli sejumlah tokoh muslim dunia pada daftar itu, salah satunya Imam Besar Masjid Al-Azhar Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Tayyib. Selain Jokowi, Indonesia juga diwakili oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf. Yahya menduduki posisi ke-19 pada daftar 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Bahkan diketahui untuk ke-9 kalinya Presiden Joko Widodo kembali masuk dalam perhitungan The Royal Islamic Strategic Center dalam rilis deretan tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia pada tahun 2023. Rilis merilis jika Presiden Indonesia ke-7 ini kembali masuk sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2023. Presiden Joko Widodo berada di urutan ke-13 dalam The Muslim 500 2023. Posisi Jokowi berada tepat di atas Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Tayyib selaku Imam Besar Masjid Al-Azhar. Tidak hanya Presiden Joko Widodo saja, dalam rilis tersebut juga terdapat dua tokoh muslim Indonesia yang turut masuk dalam daftar tersebut. Kedua tokoh muslim tersebut adalah Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya yang berada di urutan ke-19. Gus Yahya berada dalam bawah Sultan Sokoto, Amirul Muminin Syekh Al-Sultan Muhammadu Sa'adu Abu Bakar III. Dalam daftar tersebut, kiai asal Indonesia, sebagian besar anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Habib Lutfi bin Yahya juga duduk di urutan ke-30. Posisi Habib Lutfi berada di atas pemimpin gerakan perlawanan rakyat Yaman Houthi Ansarullah Syekh Abdul Malik Al-Houthi. Ini merupakan ke-9 kalinya bagi Jokowi masuk dalam daftar muslim paling berpengaruh di dunia. Jokowi diketahui telah masuk dalam 50 daftar besar tokoh muslim tersebut sejak 2014. Dia pernah menempati posisi ke-11 pada 2014 dan 2015 yang merupakan posisi tertingginya dalam daftar itu. Bahkan diketahui Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menilai tuntutan masa aksi 411 yang meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya sangat absurd dan tidak berdasar. Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat, kata juri dikutip dari siaran pers KSP pada Sabtu 5 November 2022. Juri mengatakan saat ini masyarakat tahu bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi ini dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat persoalan global, seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan global. Di saat yang sama, ia menyebut pemerintah juga terus melanjutkan program-program prioritas nasional dan membawa kemajuan Indonesia yang sangat cepat. Jadi kalau tuntutan Presiden Joko Widodo mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja, kata juri. Ketua KPU RI 2016 hingga 2017 ini menilai aksi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR tersebut sebenarnya sesuai konsolidasi politik berbalut demonstrasi yang sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat. Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik, berikan hal-hal yang baik yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan momen-momen seperti ini yang justru mengganggu kepentingan masyarakat, ujar juri. Bahkan desakan agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya seperti yang disuarakan dalam aksi demo 411 dinilai tidak realistis. Desakan agar Joko Widodo mundur itu sekedar untuk memenuhi ambisi politik dan kekuasaan. Tuntutan demo yang meminta Presiden Joko Widodo mundur sangat berlebihan, sangat tidak realistik, penuh ambisi politik, dan melupakan realitas bahwa dalam sistem presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat yang memiliki basis legitimasi dan legalitas yang sangat kuat.
ujar Ketua Umum Repdem Organisasi Sayap PDIP, Wanto Sugito, di Jakarta pada Sabtu 5 November 2022. Terhadap tuntutan menurunkan harga BBM dan harga bahan pokok, menurut Wanto, menunjukkan ketidakpahaman para pendemo atas dampak pandemi ini dan kondisi ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina. Dikatakan, semua negara saat ini mengalami kenaikan harga BBM dan harga pangan. Di sisi lain, Presiden Jokowi telah bekerja keras sehingga prestasi di dalam pembangunan perekonomian diakui dunia. PDI Perjuangan juga telah mengambil langkah konkret dengan menanam tanaman 10 pendamping beras sejak Maret 2021. Masa ada sekelompok warga negara Indonesia sendiri yang justru tidak melihat secara objektif dan tidak melakukan langkah-langkah konkret untuk rakyat, bangsa dan negara, kecuali berdemo yang bikin macet dan penuh agenda politik, ujarnya. Wanto juga mengomentari tuntutan terkait perbaikan keadilan hukum. Menurutnya, Presiden Joko Widodo terus bekerja keras menggunakan kewenangannya untuk membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan. Dikatakan PDIP mengakui pentingnya reformasi sistem hukum sebagaimana telah dibahas bersama dalam Menko Polhukam Mahfud MD dan diikuti para pakar hukum dengan berbagai rekomendasi, termasuk langkah aksi yang harus dijalankan pemerintah. Pada kesempatan itu, Wanto juga mempertanyakan keikutsertaan Refli Harun dalam aksi demo tersebut. Sebagai pakar tata negara, Refli seharusnya paham apa yang telah dikerjakan pemerintah saat ini. Keikutsertaan Refli Harun justru merendahkan kualitas penalarannya di bidang hukum tata negara. Ini yang sangat disayangkan. Seorang pakar itu memiliki tugas yang bersifat mencerdaskan dan di dalamnya ada kecendiagawanan. Kedua hal ini telah teredukasi, ujar Wanto. Dia juga menegaskan bahwa sikap PDIP termasuk Repdem dalam membela Presiden Jokowi sangat penting untuk dilakukan. Sebab, kata dia, demo 411 sudah mengandung agenda politik kekuasaan yang jika dibiarkan akan berujung pada instabilitas politik. Alumni UIN Hidayatullah itu juga menyatakan keprihatinannya atas beberapa pendukung Jokowi yang sangat mengikuti proyek elektoral. Mereka lupa ada berbagai upaya untuk dilegitimasi kepemimpinan Presiden Jokowi, termasuk yang tengah dilakukan oleh Persaudaraan Alumni 212.